Salve, saudara-saudari terkasih, sahabat Silemo yang dikasihi oleh Tuhan. Salam jumpa lagi bersama saya, Pater Benyamin Tanang OFM, dalam Renungan Harian Silemo Katolik, edisi Kamis 19 Desember 2024. Mari kita mengawali hari ini dengan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan sambil kita mempersembahkan intensi kita masing-masing. Mari kita mengawali renungan ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa pencipta umat manusia, kelahiran Putramu menyatakan kemuliaan-Mu kepada dunia. Semoga misteri penjelmaannya yang agung ini selalu kami rayakan dengan penuh iman dan kasih. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Di zaman Herodes, Raja Yudea, hiduplah seorang imam bernama Sakaria dari kalangan Imam Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah serta ketetapan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet itu mandul dan keduanya telah lanjut usia. Sekali peristiwa, waktu tiba giliran kelompoknya, Sakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Allah, sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Allah dan membakar ukupan di situ. Pada saat pembakaran ukupan itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat kejadian itu, Sakaria terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus, mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian ia menyiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan." Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku pun sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang pada waktunya akan terbukti kebenarannya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Sakaria. Mereka begitu heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar dan tidak dapat berkata-kata kepada mereka, mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu Sakaria memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai masa tugasnya, ia pulang ke rumah. Tak lama kemudian mengandunglah Elisabet istrinya, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, sebab ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, tema renungan hari ini,
hidup benar di hadapan Allah. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan bersama, berbicara tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Berita ini disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada seorang imam bernama Sakaria. Sakaria hidup dengan istrinya bernama Elisabet. Sakaria dan Elisabet adalah pasangan suami istri yang hidup benar di hadapan Allah. Mereka tidak mempunyai anak karena Elisabet mandul. Mereka tidak pernah putus asa untuk memohon kepada Tuhan agar mereka memperoleh keturunan. Mereka mempunyai anak. Meskipun Tuhan tidak mengabulkan permohonan mereka hingga usia lanjut, Sakaria dan Elisabet tidak pernah meninggalkan Allah mereka. Mereka tetap hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Mereka melakukan itu sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh umat manusia, yakni hidup benar di hadapan Allah. Apalagi Sakaria adalah seorang imam. Bagi Sakaria dan Elisabet, hidup menurut ketetapan Tuhan pertama-tama bukan karena ada kebutuhan supaya doa dikabulkan, tetapi pertama-tama karena rindu berjumpa dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata Tuhan memiliki rencana yang besar dalam hidup Sakaria dan Elisabet. Malaikat Tuhan datang kepada Sakaria yang sedang bertugas di bait Allah. Malaikat itu datang menyampaikan kabar sukacita kepada Sakaria. Kata malaikat itu, "Doamu dikabulkan. Elisabet akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Semua orang bersukacita dan bergembira atas kelahirannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui pengalaman hidup Sakaria dan Elisabet, kita belajar tentang iman dan kesetiaan kepada Tuhan meskipun doa kita belum dikabulkan Tuhan. Percayalah selalu pada rencana Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan umat-Nya yang berpegang teguh pada iman dan hidup sesuai dengan ketetapannya. Jika hidup kita benar di hadapan Allah dan menjalankan hidup menurut perintah dan ketetapan Tuhan dengan baik, maka kita akan memperoleh apa yang menjadi kebutuhan yang belum kita miliki. Kebutuhan itu tentunya sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah bagi kita. Kehendak Allah yang terjadi dalam hidup kita seringkali melampaui pengetahuan kita, yang bagi kita tidak mungkin terjadi. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dalam masa Advent ini, marilah kita melakukan perintah Allah dengan benar sambil berserah diri kepada Tuhan agar misterinya terjadi di dalam hidup kita, terutama misteri keselamatan yang telah dijanjikannya bagi kita, sehingga akhirnya kita akan mengatakan, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku." Amin. Mari kita bersatu dalam doa penutup. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, sabda dan tubuh putramu telah menjadi sumber damai kami. Bimbinglah umat-Mu supaya memperoleh rahmat dari kemurahan hati-Mu sekarang dan di masa mendatang. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, mari kita mengakhiri renungan ini dengan mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita semua, segala rencana baik kita, terutama di masa Advent ini, senantiasa dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.